Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas analisis metode MAUT pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Abstrak, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa yang lainnya, di mana fasilitas dan pelayanan tersebut disediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin menginap. Yang pertama ada pendahuluan. Lalu definisi metode MAUT. Metode multi atribut utility theory atau MAUT merupakan suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengkombinasikan pengukuran atas biaya resiko dan keuntungan yang berbeda. Setiap kriteria yang ada memiliki beberapa alternatif yang mampu memberikan solusi untuk mencari alternatif yang mendekati dengan keinginan user. Maka untuk mengidentifikasinya dilakukan perkalian terhadap skala prioritas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tahapan metode MAUT. Kerangka penelitian adalah urutan yang akan dilakukan dengan suatu penelitian agar langkah-langkah yang diambil penulis dalam perancangan ini tidak melenceng dari pokok pembicaraan dan lebih mudah dipahami. Maka urutan langkah-langkah penelitian akan dibuat secara sistematis dan dapat digunakan sebagai pedoman yang jelas serta mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama, analisa data. Yang kedua, analisa proses dengan MAUT. Selanjutnya, pembahasan metode MAUT. Proses analisa data itu merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian ini, karena pada tahapan ini lah nantinya dilakukan identifikasi terhadap masalah yang ada dalam penilaian nilai hotel. Analisa masalah dilakukan agar penemuan-penemuan masalah yang didapat dapat diketahui penyebabnya, sehingga dari analisa masalah tersebut didapatkan suatu bentuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu cara yang dapat menyelesaikan masalah yang telah dijelaskan pada analisa masalah di atas adalah dengan membangun sistem pendukung keputusan dalam penilaian nilai hotel. MAUT digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 1 dengan 0, mewakili pilihan terburuk dan terbaik. Hal ini dapat menjadikan perbandingan secara langsung yang beragam ukuran. Hasil akhirnya dari penelitian yang dilakukan adalah berupa urutan dari peringkat evaluasi yang dapat menggambarkan pilihan dari para pembuat keputusan. 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, di mana kriteria yang digunakan dalam SPK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelayanan hotel, kedua fasilitas hotel, yang ketiga ada kualitas hotel, yang keempat harga hotel per malam, yang kelima lokasi hotel. Selanjutnya akan dilakukan penentuan bobot setiap nilai yang terdapat pada pelanggan seperti berikut. Bobot kriteria. Untuk kriteria pertama memiliki bobot 30, kriteria kedua memiliki bobot 15, kriteria ketiga memiliki bobot 15, kriteria keempat memiliki bobot 20, kriteria kelima memiliki bobot 20. Selanjutnya akan digunakan nilai berdasarkan indikator penilaian berikut. Sangat baik bernilai 5, baik bernilai 4, cukup bernilai 3, buruk bernilai 2, dan sangat buruk bernilai 1. Lalu ada data nilai hotel. Untuk hotel pertama, kriteria pertama bernilai 3, kriteria kedua bernilai 5, kriteria ketiga bernilai 2, kriteria keempat bernilai 1, kriteria kelima bernilai 1, dan seterusnya. Selanjutnya, rumus normalisasi matriks ditentukan dengan rumus UX sama dengan X dikurang XI min dibagi XI plus dikurang XI min. X sama dengan bobot alternatif, XI min sama dengan bobot minimum dari kriteria ke X, XI plus sama dengan bobot maksimum dari kriteria ke X.
Baru ada berikut perhitungan normalisasi matriks. Untuk perhitungan normalisasi matriks kita akan melakukannya di Excel. Nah, ini adalah tabel Excel. Di sini ada keterangan K1 atau keterangan K1 pelayanan hotel, K2 fasilitas hotel, K3 kualitas hotel, K4 harga hotel per malam, K5 lokasi hotel. Baru bobot kriteria K1 0,3, K2 0,15, K3 0,15, K4 0,2, K5 0,2. Baru ada indikator nilai. Indikator nilai sangat baik bernilai 5, baik bernilai 4, cukup bernilai 3, buruk bernilai 2, sangat buruk bernilai 1. Baru ada data nilai dosen. Hotel ke-1, kriteria ke-1 bernilai 3, kriteria kedua bernilai 5, kriteria ketiga bernilai 4, kriteria 4 bernilai 2, dan kriteria kelima bernilai 1. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan normalisasi matriks. Kita ambil contoh yaitu hotel ketiga. Di sini warnanya beda. Ini hotel ketiga H3 K1, artinya hotel ketiga kriteria K1. Ya, kita akan coba menghitung yang hotel ketiga ini. Bagaimana bisa didapatkan angka 3 ini? Ini didapatkan tadi sesuai rumus nih. X dikurang X min atau nilai terkecil dari X. Berarti pertama kita cari X-nya. X-nya ke K1 ini yang hotel ketiga adalah 5. Dapat 5 kan? 5. Baru yang nilai terkecil dari X-nya adalah 2. Berarti dikurang 2 sama dengan 3. Maka hasilnya di atas ditaruh 3. Dan di bawahnya yaitu X plus, yaitu nilai kriteria ke X yang paling besar. Ini kriteria ke X yang paling besar adalah 5 kan. Berarti 5 dikurang kriteria terkecil tadi yang kita dapatkan adalah 2. Maka 5 kurang 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka di bawah ditaruh juga 3. Baru 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan begitu juga untuk yang lainnya, menggunakan cara yang sama. Ini 2 bagi 2 1, 1 bagi 3 sama dengan 0,33, dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut ini, kita akan menaruhnya di tabel. Nih kriteria ke-1 nilainya tadi adalah 1. Kriteria kedua nilainya 1. Kriteria ketiga bernilai 0,33. Kriteria keempat 1. Nih, kriteria keempat itu 1. Dan kriteria yang kelima 0,5. Dan sini 0,5. Oke. Setelah didapatkan nilai-nilai ini, kita akan melakukan perhitungan ini, hasil. Apakah hotel tersebut berkualitas atau tidak berkualitas. Penentuan berkualitas dan tidak berkualitas ini dari total nilai hasilnya ini. Jika nilainya lebih atau sama dengan 0,6, maka dia termasuk hotel berkualitas. Tapi jika nilainya kurang dari 6, maka dia termasuk hotel tidak berkualitas. Bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai ini? Seperti ini. Kita menggunakan rumus, yaitu ini tadi, ini kan, angka hasil ini tadi kriteria pertama, ya kan, kita kalikan dengan bobot nilai kriteria pertama ditambah kriteria kedua dikali bobot nilai kriteria kedua ditambah kriteria ketiga dikali bobot nilai kriteria ketiga, baru ditambah lagi kriteria keempat dikali bobot nilai kriteria keempat, terakhir ditambah kriteria kelima dikali bobot kriteria kelima.
maka hasilnya adalah 0,8. Nih, sama kan? 0,8. Oke. Itu aja. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan perhitungannya. Selanjutnya di sini kita langsung, karena perhitungannya tadi sudah selesai, kita lanjutkan ke hasil kesimpulan, yaitu ketiga penutup, hasil kesimpulan metode MAUT. Dari uraian masalah di atas serta berdasarkan analisa dari bab-bab yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Metode MAUT mampu melakukan pengolahan data dosen dengan menghasilkan keputusan berupa hotel yang memiliki kualitas baik dan buruk. 2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai data nilai kualitas hotel. Yang ketiga, hasil penilaian ini menunjukkan terdapat 1 hotel memiliki kualitas baik dan 2 hotel memiliki kualitas buruk. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.